adalah keberhasilan seseorang ditentukan oleh kesetiaannya menjalani proses dengan benar. Nah, adik-adik, mungkin yang adik-adik nonton di MasterChef itu hanya apa ya, pas ininya ya, pas lombanya segala macam. Tapi prosesnya tidak pernah dilihat, betul? Ya. Proses di dalam hidup itu sangat penting. Oke? Sangat penting. Ketika seseorang bisa dengar? Oke? Dan ketika seseorang menjalani proses dengan benar, kemenangan di depannya tinggal diraih. Itu proses. Tapi seringkali orang tidak mau menjalani proses, maunya instan. Sekarang kan zamannya zaman instan ya. Yang di belakang oke? Bisa lambaikan tangannya? Bisa dengar? Kita saingan sama hujan. Ayo kita kasih tepuk tangan dulu. Ya nggak apa-apa ya. Ini proses. Ini kita belajar ketekunan. Di belakang bisa dengar? Bisa? Bisa dengar? Oke. Nah, di dalam hidup kembali seringkali kita tidak mau menjalani proses. Zaman sekarang semuanya serba instan, kopi instan, terus mie instan, terus apa lagi? Bumbu instan, semuanya instan, gak ada yang mau repot. Sekarang banyak juga sekolah ijazah instan, tinggal bayar. Sekolah-sekolah tertentu, tentunya bukan di sini, karena ini sekolah sanjuara. Ya? Kakak selalu percaya sekolah sanjuara peduli dengan proses, oke? Segala sesuatu itu maunya yang cepat-cepat aja, nggak mau susah. Tapi tidak ada apapun yang instan yang bisa membuat keberhasilan itu bertahan, nggak ada. Tapi justru waktu kita mau mengalami proses, kita mau dibentuk, kita mau melakukan lebih dari yang orang lain lakukan, kita melatih diri kita untuk jadi lebih baik. Nah, hidup kita ini seperti membangun rumah, ya. Setiap adik-adik di tempat ini ingat baik-baik, yang di depan, di tengah, di belakang, ya, belakang kiri, belakang kanan, semuanya. Ingat baik-baik, setiap adik-adik di tempat ini kita sedang membangun rumah. Ingat baik-baik, hidup kita itu rumah. Kalau kita tidak mau melatih diri kita, rumah yang kita jadikan ya mungkin jadi karena mau cepat tadi kan, mau instan tadi kan. Tapi rumah itu mungkin gak kokoh karena gak ada fondasi, gak ada pelatihan membuat satu rumah yang kuat. Tapi ketika kita mau membangun rumah kita dengan benar, kita ikutin aturannya, kita gali fondasinya, ya, lewat tekanan, lewat belajar, lewat kelelahan, apapun itu, lewat memberi hati, mau belajar, mengampuni, banyak hal kan, banyak tekanan kan dalam rumah itu akan membuat kita akan semakin kuat dan rumah kita akan jadi sesuai yang kita impikan. Dan tidak akan mudah runtuh. Dan bukan hanya itu, mungkin rumah itu nanti satu saat karena dijalani dengan proses yang benar, rumah itu akan jadi rumah yang menaungi orang lain. Hidupmu bukan lagi untukmu lagi, rumahmu bukan hanya untuk rumahmu lagi, tapi ada orang lain yang melihat, hey, aku suka loh rumah yang itu, kayaknya aman, nyaman. Pada waktu dia lihat, aku seneng loh orang ini karena rumahnya dibangun dengan benar. Mau nggak jadi seperti itu? Ya. Setia dengan proses, setia dengan proses. Jangan mau semuanya yang instan-instan. Yang instan-instan tuh nggak ada yang bagus, nggak ada yang bagus.
Ya. Proses itu sangat penting dalam hidup kita, karena saat itu kita melatih, dan proses itu membuat kita semakin kuat, dan proses itu membuat kita semakin tajam, dan proses itu membuat kita semakin terlatih. Orang yang terlatih tahan tekanan, betul? Terlatih. Kekuatan kita di hati kita, dan proses itu membuat kita melatih hati kita menjadi orang yang kuat. Nah, kakak mau share proses apa sih yang kakak alami ketika ada di MasterChef? Ya, ini memberi gambaran seperti apa sih sebenarnya yang dialami. Nah, MasterChef itu yang mendaftar ada 18.000 pendaftar seluruh Indonesia. Ya, dari 18.000 pendaftar, akhirnya diaudisi menjadi 600 orang. 600 orang itu kakak ingat ketika kakak tuh mesti ngantri. Kita jam 7 ya, jam 7 jalan. By the way, ini suamiku tercinta, ya, pendukung ya yang luar biasa. Dari 18.000 daftar akhirnya ke 600. Pada waktu itu kakak harus antri dari jam 7, pulang tuh sekitar jam 2 siang. Itu bawa makanan satu, ketemu, waktu itu belum ketemu juri, mesti ngantri. Nah, pada waktu itu sempet sih sempat berpikir, ngapain ya di sini ya, kerjaan udah ada, ngapain sih mesti ngantri repot-repot, yang biasanya juga nggak perlu ngantri gitu kan. Tapi kakak tuh diingetin begini, setiap ada proses, segala sesuatu tuh ada paketnya, hidup tuh ada paketnya. Paket pelajar ya harus belajar, harus ngerjain PR, ya kan? Ya kan, banyak harus taat dengan guru, harus disiplin, itu salah satu paketnya pelajar. Nah, paketnya kakak pada waktu itu sebagai kontestan ya harus ngantri, harus siapin makanan, harus nunggu, itu paketnya, proses. Dan waktu itu juga sempat lucu kan, nggak kenal sama yang kiri kanan kan, masih canggung gitu, mau ketemu orang kayaknya masih, oh iya belum kenal, masih dia paling senyum-senyum doang kan, belum tahu gitu kan. Tapi itulah proses. Tapi bisa bayangin nggak kalau pada waktu itu kakak berpikir, nggak mau deh, males ngikutin prosesnya, kira-kira bisa jadi MasterChef 2? Nggak bisa. Artinya tidak ada kemenangan yang bisa dicapai kalau kita tidak melalui proses dengan benar. Segala sesuatu itu ada aturan mainnya. Kalau mau menang main bola ya ikut aturan main bola, jangan main bulu tangkis. Iya kan? Nggak nyambung. Bener nggak? Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, ikutin prosesnya, ikutin paketnya tuh kayak apa gitu loh. Mau jadi juara, ya melatih dirimu jadi juara. Bukan hanya secara intelektual, tapi hatimu harus dimulai dari sana juga. Karena setiap orang Tuhan ciptakan berbeda, setiap orang Tuhan ciptakan unik. Proses kedua adalah ketika akhirnya dari 600 diteleponin lagi, oke, bisa dari 600, 18.000 orang turun ke 600. Kemudian turun ke 60, 10%-nya. Jadi 60 itu kami mulai diajak, mulai ada audisi lagi, dikasih pengarahan-pengarahan ya. Di sana juga ya sama, mesti nunggu juga segala macam. Akhirnya diseleksi lagi ke 31 pada waktu itu. Dari 60 besar ke 31 itu, kakak ingat banget, kita itu nunggunya di tenda. Jadi tenda yang karena kan memang ramai sekali waktu itu, kita tuh ada tenda di luar yang ketutup, yang biasa untuk kawinan begitu, dikasih karpet. Ini karpet ini jauh lebih bagus ya. Itu karena tertutup itu bau yang panas di sana. Dan kita tuh karena kadang kalau capek tuh tiduran tuh harus nyusun bangku, tiduran di sana gitu loh. Dalam hati kalau mau ngomong ego gitu loh, Desi ngapain sih lo gitu ya, kerjaan udah direktur ngapain juga mesti begitu, betul? Kalau mau ngikutin ego, kalau mau ngikutin hati yang lemah, kakak akan bilang gengsi ngapain.
Akhirnya kalau capek itu mereka juga siapkan kasur, kasurnya juga rada-rada beletak gitu ya.